sumber cahaya. Nah, untuk memudahkan saya dalam mengajar pada siang hari ini, untuk kakak-kakak yang bergabung, bagi namanya yang masih belum jelas seperti ini ada y, seperti ada titik. Minta tolong mungkin berkenan untuk mengubah namanya menjadi nama panggilan. Jadi memudahkan saya ketika saya mengajak kakak-kakak untuk berpartisipasi untuk komunikasi dua arah. Baik, kita akan mulai. Untuk soal nomor 1, bacalah teks berikut. Malam belum terlalu pekat, rumah di ujung gang dekat angkringan itu sudah kelihatan sangat rapi. Berbanding terbalik dengan angkringan yang mulai menampakkan kehidupan malamnya. Seorang berbaju abu-abu kelihatan mengendap mencoba masuk rumah yang terkunci. Beberapa kelelawar yang terusik terbang mencari hinggapan baru. Bau tak sedap tercium dari jarak beberapa meter. Cahaya temaram yang berasal dari ruang besar memantul pelan dari lubang angin. Bau apa ini? Bangkai, ujar pria pada dirinya sendiri. Ia menghentikan langkahnya melihat sesuatu di depannya. Ternyata benar, ada bangkai tikus penuh belatung teronggok di lantai. Astaga, ini bukan rumah berhantu, tapi rumah yang jorok, serunya lega. Wajahnya seketika cerah menandakan ketakutannya hilang. Lelaki itu berjalan pelan ke samping ruang utama. Langkahnya ringan, menandakan kepastian akan tujuannya. Ia berhasil membuktikan bahwa rumah itu bukan rumah misterius. Rumah itu hanya rumah yang tidak terawat. Suasana misterius pada teks tersebut ditunjukkan nomor. Misterius. Misterius itu berarti bersifat rahasia atau sulit diketahui. Coba, Kak Gia Sophia, Kak Gia. Baik, karena Kak Gia eh, belum menjawab, maka kita jawab bersama-sama. Oh, nggak bisa on mic. Oke, baik. Coba yang lain. Kak Lilis Handayani, bisakah on mic? Ya, Kak, bisa. Oke, baik. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah suasana misterius pada teks tersebut ditunjukkan. Misterius itu berarti rahasia, sulit diketahui. Menurut Kak Lilis, manakah jawaban yang paling tepat? Dua. Dua ya. Ya. Oke. Yang menunjukkan suasana misterius adalah seseorang berbaju abu-abu kelihatan mengendap. Mengendap itu berarti dia berjalan tapi pelan-pelan. Mencoba masuk rumah yang terkunci. Oh, terkunci, berarti kalau terkunci itu sulit untuk dibuka. Beberapa kelawar terusik terbang mencari hinggapan baru. Bau tak sedap tercium dari jarak beberapa meter. Cahaya temaram yang berasal dari ruang besar memantul pelan dari lubang angin. Oke. Sekarang soal nomor 2. Pertanyaan dari soal nomor 2 adalah latar tempat kutipan teks cerita tersebut. Jadi kita mencari tempat di mana cerita itu berlangsung. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi dua keranjang batu kali.
Nah, jalan tanah yang dilaluinya sudah licin, dibasahi air yang menetas dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai Gruntal ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat, yakni berjalan menanjak sambil menjaga agar titik berat beban dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri atau kanannya. Pemindahan titik berat dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarikan napas serta ayunan tangan demi keseimbangan yang sempurna. Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir. Dan setiap ia tergelincir, maka teman-temannya menertawakan dari ujung sawah yang siap tanam. Pematang sawah yang menghubungkan Sungai Gruntal dengan pangkalan material sudah licin seperti belut. Latar tempat. Jadi latar itu ada 3. Ada latar tempat, ada latar suasana, ada latar waktu. Kalau latar tempat, berarti tempat di mana cerita itu berlangsung. Kalau latar suasana, berarti suasana yang bagaimana yang sedang berlangsung dalam cerita tersebut. Apakah horor, apakah bahagia, apakah sedih. Kalau latar waktu, artinya waktu cerita tersebut berlangsung. Pagi, siang, sore, malam. Nah, sekarang coba saya minta tolong. Tadi sudah Kak Lilis, terima kasih Kak Lilis. Sekarang Kak Azam. Kak Azam, bisa Kak on mic? Bisa. Iya. Mana Kak Azam? Latar tempat. Untuk soal nomor 2, Kak Azam cenderung di jawaban yang mana? B. Yang B, oke. Ini dijelaskan di paragraf yang kedua. Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir. Dan setiap ia tergelincir, maka teman-temannya menertawakan dari ujung sawah yang siap tanam, pematang sawah yang menghubungkan Sungai Gruntal dengan pangkalan material sudah licin seperti belut. Jadi pematang sawah itu batas antara sawah satu dengan lainnya, gundukan tanah. Kalau di tempat saya di Jawa Timur, pematang sawah itu namanya galengan bahasa Jawanya. Nah, terima kasih Kak Azam. Sekarang nomor 3, cermatilah teks berikut. Nah, pertanyaannya adalah karakter Saida yang dermawan ditunjukkan nomor dermawan. Poin pertama, Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan. Kemudian Karyamin berjalan menaiki tanjakan. Dia tersenyum ketika menapaki tanah licin yang berparut bekas perosotan tubuhnya tadi. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku sejenak melihat tumpukan batu yang belum lagi mencapai 1/4 kubik, tetapi harus ditinggalkannya. Di bawah pohon waru, Saida sedang menggelar dagangannya nasi pecel. Ya, ayo, pindah dulu. Nasi pecel. Jakun Karyamin turun naik. Ususnya terasa terpilin. Masih pagi, kok mau pulang, Min? Tanya Saida. Sakit.
Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saida memperhatikan bibirnya yang membiru dan kedua telapak tangannya yang pucat. Setelah dekat, Saida mendengar suara keruyuk dari perut Karyamin. Makan, Min. Tidak, beri aku minum saja. Daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tak ingin menambah utang. Iya, Min, iya. Tetapi kamu lapar kan? Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saida. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin, terus ke lambungnya. Makan ya, Min. Aku tak tahan melihat orang lapar. Tak usah ber dulu. Aku sabar menunggu tengkulak datang. Batumu juga belum dibayar kan? Karyamin menggeleng, pasti. Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat daganganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya. Tetapi, nah Saida memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Oh, jadi karyawan ditawari makan, tapi dia memilih untuk minum saja karena dia sungkan. Dia hutangnya sudah banyak dan kawan-kawannya kepada Saida. Nah, karakter Saida yang dermawan ditunjukkan nomor Kak Devi minta tolong kepada Kak Safira. Kak Safira, bisa Kak on mic? Iya, Iya. Kak Safira, untuk soal nomor 3, Kak Safira, jawabannya yang dermawan. Dermawan itu basa Jawane luman. Luman itu dia suka berbagi. Jadi kalimat yang menunjukkan perilaku senang berbagi yang Kak. Oke. Kak Safira menjawab yang C di kolom komentar. Di situ ada Saida menawarkan makan, tapi Karyamin dia tidak mau, dia menolak, dia hanya minta minum. Nah, tapi Saida masih tidak tega, ditawari lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi dia hanya tersenyum, dia menerima segelas air. Begitu. Baik, sekarang kita mulai kita lanjutkan di soal nomor 5. Soal nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Berarti kita mencari. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dibuat penasaran oleh sebuah area misterius di Samudra Selatan yang memancarkan cahaya kehijauan kebiruan turkois dalam citra satelit. Wilayah yang sering tertutup awan dan es laut ini tampak begitu terang, namun penyebabnya tidak kunjung jelas. Biasanya, fenomena semacam ini disebabkan oleh kokolitopor, alga mikroskopis dengan cangkang kalsium karbonat yang mengilap. Namun, organisme ini menyukai perairan hangat, sementara lokasi tersebut berada di perairan yang terlalu dingin untuk mereka berkembang. Pada awal 2000-an, peneliti dari Bigelow Laboratory for Ocean Science menemukan sebuah sabuk di sekitar Antartika yang disebut Great Salside Belt. Kawasan ini dipenuhi kokolitopors dan memiliki kadar karbon anorganik partikulat yang tinggi.
Data satelit kala itu menunjukkan bahwa cangkang mereka menjadi penyebab kilau terang di zona tersebut. Namun lebih ke selatan muncul wilayah terang lain yang sama reflektifnya, hanya saja tanpa penyebab yang jelas. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan kesulitan meneliti karena gangguan awan, ombak tinggi, dan lapisan es. Kini misteri itu mulai terjawab. Peneliti menemukan bahwa penyebabnya kemungkinan adalah jenis plankton berbeda, yakni plankton diatom kaya silika yang membangun struktur padat dan mengkilap yang disebut frustul, sehingga membuat laut di kawasan itu berkilau. Wah, ini bahasanya agak tinggi ya. Coba Kak Devi minta tolong, ini menganalisis, mencari pernyataan yang tepat. Agak lama jawabnya, enggak apa-apa. Tadi sudah perempuan ya. Sekarang laki-laki, Kak Radit. Kak Radit, bisa Kak on mic? Ya Kak, bisa. Oke. Yuk, pelan-pelan enggak apa-apa. Pernyataan, Kak, yang sesuai. Berarti sesuai, yang betul. Yang betul itu em, kalau yang Kalimat satu itu jelas salah karena karena, yang mikroskopis dengan cangkang kalsium itu tuh mm-mm. eh, adanya di ini Mas. Ini Kak. Dan ah Berarti nomor satu ini ya, tidak tepat ya. ya tidak tepat. Oke, Yang dua sekarang itu dua, katanya karena gangguan awan, ombak tinggi ya dan di, lapisan. di teks itu nggak ada yang nunjukin karena gangguan awan. Oh, oh, tidak ada kendala itu ya. Oke, sekarang yang nomor tiga. Yang tiga itu betul. Dan yang empat itu nggak betul. Karena yang satu sama dua itu udah jelas salah. Jadi Oke, jawabannya tiga dan empat. oke, berarti menggunakan sistem gugur ya, karena satu dan dua salah, maka yang tepat Oke, adalah tiga dan empat. Oke, terima kasih Kak Radit. sama Kak. Oke, selanjutnya. Wah, di sini ini agak itu ya. Coba pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, hmm, amankah self-diagnosis terhadap kesehatan mental? Self-diagnosis adalah asumsi terhadap diri kita menderita sesuatu berdasarkan pengetahuan kita. Oh, berarti kita menduga-duga sendiri nih. Sehingga akan berbahaya bagi individu mendapatkan terapi yang tidak sesuai dengan kondisinya. Karena bersifat subjektif. Prosoku, prosoku, prosoku. Gitu. Bantuan profesional. Segera hubungi tenaga profesional bila gangguan terasa semakin parah untuk mendapatkan jawaban atau intervensi yang tepat terhadap kondisi kita. Dampak self-diagnosis yang pertama, memberikan informasi umum terhadap kesehatan mental. Yang kedua, diagnosa yang diberikan bisa salah sehingga terapi yang diberikan dapat salah juga. Yang ketiga, membahayakan kesehatan mental. Jadi umpama kita malam-malam nggak bisa tidur, kita mendiagnosis sendiri. Oh iya, mungkin karena tadi itu saya itu manggrib-manggrib masih di jalan raya. Mungkin tadi itu ada hal-hal mistis. Oh, ternyata bukan. Dia nggak bisa tidur karena kepikiran besok tugasnya belum selesai. Gitu. Nah, sekarang pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Coba.
Minta tolong kepada Kak Hasna. Kak Hasna, bisa Kak Onik? Iya, bisa, Mbak. Oke, gimana Kak? Itu loh, dia Hmm, mendiagnosis dirinya sendiri. C. Yang kira, 2 dan yang 4. oke coba ya. Yang pertama dulu. Hasil self diagnosis kurang akurat tetapi banyak dilakukan masyarakat karena merasa terbantu dalam memecahkan masalah. Ini kenapa kok salah Kak Hasna? Menurut Kak Hasna gimana? Jadi dia itu menduga-duga, prosoku aku mah iki ngene, prosoku iki ngene. Gitu. Gimana Kak? Kenapa nomor satu salah? Karena itu nggak akurat. Iya, karena bersifat subjektif. Tidak ada alat ukurnya, moro-moro dia langsung mendiagnosis dirinya sendiri. Sekarang yang nomor tiga, self-diagnosis merupakan upaya pengobatan terhadap suatu penyakit medis berdasarkan pengetahuan kita. Kenapa Kak nomor tiga kok salah? Gimana Kak Hasna? Kenapa ya nomor tiga itu kok salah ya? Katanya upaya pengobatan katanya. Itu bukan upaya karena cuman asumsi. Iya, dia bukan upaya. Wong dia penyakitnya saja belum jelas apa, moro-moro diobati. Ya kalau betul, kalau salah. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 6. Terima kasih ya Kak Hasna. Kita baca dulu pertanyaannya. Makna kata budak korporat pada makna kata budak korporat pada teks tersebut adalah setelah mengajukan cuti selama 7 hari, aku kembali ke kampung halamanku. Untungnya masih ada keluarga besar yang tinggal di sana. Sementara ayah dan ibuku tetap di kota, kedatanganku pun disambut oleh Pak D yang sudah menungguku ketika aku mengatakan akan berlibur di sana. Apa kabar Wikan? Tanyanya sambil menjabat tanganku. Baik Pak D. Lalu ditanya apa kabar, jawabnya baik. Yuk sambil jalan motornya di parkiran. Ajak Pak D mengarahkanku untuk menaiki motor menuju rumah. Dari terminal menuju rumah cukup lama menghabiskan waktu 40 menit. Sepanjang perjalanan, Pak D banyak bercerita tentang kehidupan di kampung nelayan itu. Dimulai dari bagaimana kesehariannya, sampai ada upacara khusus untuk yang diadakan di tempat tersebut. Besok bakal ada larung sesaji, Wikan. Ikut ya. Aku langsung mengangguk setuju. Pulang ke desa di pesisir selatan Jawa Tengah ini mengubah pandanganku kepada semesta. Sebagai budak korporat yang hanya fokus dengan kerja, mengabdi pada perusahaan, terikat pada peraturan yang ketat di perusahaan, dan tuntutan kerja yang minta ampun tingginya. Kini akhirnya aku menemukan nilai yang tak kutemukan selama di kota. Berarti ini perbedaan sosiokultural. Makna kata budak korporat pada teks tersebut adalah, nah, Kak Devi minta tolong kepada Kak Excel. Kak, ini bacanya Excel apa Axel ya? Kak Axel, bisa Kak Onik? Kak Axel, oke.
Karena Kak Axel belum bisa on mic, maka ganti minta tolong kepada Kak Diandra. Ya, Gimana Kak? Makna eh, budak korporat. jawabannya yang A. Yang A. Karyawan swasta yang bekerja pada sebuah perusahaan. Oke. Coba kalau yang jadi korporat itu perusahaan. Kalau yang B, abdi negara yang bekerja pada pemerintah, ini biasanya ASN. Kalau yang C, orang yang bekerja di sektor informal di kota besar. Coba kita cari dulu sektor informal itu seperti apa. Oke, oh unit-unit kegiatan ekonomi yang tidak diatur, tidak terorganisir. Oke, oke, oke. Hmm, iya, ya, misalkan seperti perdagangan kaki lima, pedagang asongan, pertanian, kehutanan, perikanan, itu termasuk pada sektor informal. Jadi dia tidak ada manajemen khususnya. Kemudian yang dadu bekerja di sektor pelayanan di pemerintahan daerah. Ini mungkin bisa diartikan juga sebagai ASN. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih Kak Diandra. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 7. Makna atmosfer pada teks tersebut adalah, jadi kita memaknai kata atmosfer. Fenomena bintang jatuh seringkali terjadi ketika ada hujan meteor. Meteor adalah partikel kecil yang terbakar saat masuk ke atmosfer bumi, menghasilkan kilatan cahaya yang terlihat di langit. Cahaya tersebut kemudian menyebar ke segala arah. Ketika cahaya bintang melewati atmosfer bumi, cahaya tersebut mengalami pembiasan sehingga terlihat seperti bintang jatuh atau bergerak di langit. Selain itu, ada juga kemungkinan bintang yang tampak jatuh adalah akibat tumbukan benda langit dengan atmosfer bumi. Wah, ini IPA banget ini ya. Makna atmosfer pada teks tersebut adalah, coba. Sekarang Kak Devi minta tolong ke. Nah ini, peserta yang masih menggunakan simbol-simbol, minta tolong mungkin bisa namanya diubah menjadi nama panggilan. Boleh nama panggilan sebenarnya, boleh juga nama panggilan yang lain. Kak siapa ya? Kak Manda. Kak Manda, bisa Kak on mic, Kak? Kak Manda. Oke, karena Kak Manda belum merespon, maka saya coba untuk dibantu Kak Melvin. Kak Melvin, Ya, gimana Kak? Menurutmu atmosfer yang A, Kak. yang A? Yakin yang A? Ya, Oke, atmosfer itu lapisan gas yang menyelimuti bumi ya. Mm-mm. Oke, sebentar. Jadi secara umum atmosfer itu bisa diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti bumi dan benda langit lainnya, terbentuk karena gravitasi.
Coba kita cek satu-satu. Kalau ini misalkan kita jawab yang B, bebek. Bebek ini karena dasarnya adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Gas itu tidak terlihat. Tapi di sini yang B adalah suatu tekanan. Nah, jelas salah wong gas kok ini yang dibahas bukan sebuah tekanan. Yang C, suasana, perasaan yang bersifat imajinatif dalam naskah drama yang diciptakan oleh pengarangnya. Lah wong ini tentang atmosfer, kok malah ini tentang drama. Berarti bukan yang C. Berarti antara A atau dadu. Kalau yang A, lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km, terutama terdiri atas campuran berbagai gas. Yang dadu, pelindung bumi dari radiasi berbahaya matahari, meteoroid, dan perubahan suhu yang ekstrim. Ya, jadi jawabannya lebih ke A. Kalau kata Kak siapa ini tadi? Kata Kak Axel, kalau yang A itu pengertiannya, kalau yang dadu itu fungsinya. Iya, bedanya tipis banget ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah maknanya, bukan fungsinya, maka jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih Kak Axel, Kak Melvin. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Wah, cepet ya. Sudah 8. Peristiwa penting yang dialami tokoh. Berarti peristiwa yang penting. Coba, Alkisah ada seorang saudagar kaya raya bernama Jevanda. Suatu hari desanya diterjang banjir bandang yang membuatnya kehilangan hampir seluruh harta benda. Jevanda pun memutuskan untuk mencoba peruntungan di tempat lain. Ia menjual seluruh hartanya yang tersisa untuk membayar hutang, kecuali sebuah besi penyangga berukuran besar yang merupakan warisan dari leluhurnya. Karena tak bisa membawanya pindah, Jevanda menitipkan besi tersebut ke sahabatnya, Jana. Ia mengatakan bahwa suatu saat akan mengambil jika usahanya sudah sukses. Beberapa tahun kemudian, bisnis Jevanda sukses. Ia pun memutuskan kembali ke desanya dan mendatangi Jana. Namun saat Jevanda meminta besinya kembali, sahabatnya itu malah mengatakan kalau besinya sudah dimakan tikus. Jana sebenarnya ingin memiliki besi itu karena tahu harganya sangat mahal jika dijual. Meski tak percaya kalau tikus bisa memakan besi, Jevanda berusaha tetap tenang. Oh, sabar dia ini ya. Ia pun pamit dan meminta Jana untuk melupakan masalah tersebut. Jevanda juga meminta Ramu putra Jana untuk ikut dengannya. Ia mengatakan punya hadiah untuk Jana dan menitipkannya pada Ramu. Sesampainya di rumah, Jevanda malah mengunci Ramu di sebuah kamar. Jana yang cemas karena putranya tak kunjung kembali pun mendatangi rumah Jevanda. Betapa terkejutnya ia ketika Jevanda mengatakan putranya sudah dibawa terbang oleh burung gagak. Karena tak percaya, mereka pun bertengkar hebat. Akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Di hadapan hakim, Jevanda berkata, kalau tikus bisa memakan besi milikku, kenapa burung gagak tidak bisa membawa putra Jana? Mendengarnya, Jana tersadar dan meminta maaf. Hakim pun meminta Jana untuk mengembalikan besi Jevanda dan mendapatkan putranya kembali. Berarti Jevanda itu tipe orang yang cerdik ya. Dia tidak banyak omong, tapi dia langsung mencari solusi yang sekiranya itu bisa mengembalikan besinya. Coba, peristiwa penting yang dialami tokoh adalah Kak Devi minta tolong kepada
Kak Emily di Indriani. Kak Emily. Kak Emily, bisa Kak minta tolong on cam? Oke. Karena Kak Emily belum merespon, sekarang Kak Devi minta tolong kepada Kak Zuma. Kak Zuma. Kak Zuma. Kak Zuma pun, Kak Zuma, oke. Coba, karena kakak-kakak yang tadi saya sebutkan belum bisa on mic, maka coba kita jawab bersama-sama. Sebentar. Karena yang pertama diterjang banjir bandang. Oke, ABCD betul semua. Kemudian membuatnya kehilangan harta benda. Di sini tidak ada harta benda. Oke. Jevanda memutuskan untuk mencoba bukan lain yang menjual seluruh hartanya yang tersisa untuk membayar hutang, kecuali sebuah besi penyangga berukuran besar yang merupakan warisan dari leluhurnya. Menitipkan besi penyangga, meninggalkan desa. Memutuskan di tempat lain. Oke, jadi dia baru berniat ya. Lalu, Jevanda menitipkannya. Lalu dia berpesan bahwa besinya akan diambil ketika sukses. Oke. Nah, ternyata ketika masalah matematika Jevanda sadar meminta maaf mengulang besi. Jevanda membawanya ke pengadilan. Jana harus menukar dengan putranya. B itu salah. Yang C diambil satu saat nanti. Jevanda mengambil besi. Jana tidak mau memberikan. Jevanda membawa ramu putra Jana. Jana menemukan putranya di rumah Jevanda. Oke, yang C salah. Jam meninggal desa, Jevanda menetapkan prinsipnya kepada Jana. Dia setelah sukses besi. Terus itu sampai ke pengadilan. Jana sadar meminta maaf mengembalikan besi itu. Yang A, desa Jevanda terjang banjir bandang. Jevanda membawa besi penyangga milik Jana. Dikembalikan jika sudah sukses. Jana bermaksud Oke, jawabannya yang dadu ya, yang lebih lengkap ya. Jadi desa Jevanda diterjang banjir bandang. Kemudian ia meninggalkan desanya, mencari kehidupan yang baru. Kemudian Jevanda menitipkan besinya kepada Jana. Dia berpesan diambil lagi ketika sudah sukses. Nah, ketika dia mengambilnya, ternyata Jana tidak mau memberikan. Nah, karena merasa ragu dengan Jana, maka Jevanda membuat trik. Anaknya Jana dibawa. Kemudian dia bilang kalau anak Jana dibawa terbang gagal. Nah, karena Jana itu dia tidak percaya juga.
Akhirnya dia membawa ke pengadilan. Lalu Jivanda dia membela diri. Jangankan anakmu jana, lawang tikus saja bisa makan besiku. Nah, akhirnya hakim di situ tahu bahwa itu merupakan triknya Jivanda. Akhirnya si Jana diminta untuk mengembalikan besi tersebut. Oke, jawabannya Dadu. Sekarang kita coba nomor 9. Wah, di sini ada peta konsep. Peta konsep yang tepat berdasarkan teks tersebut. Tanaman hias daun suplir. Tanaman suplir hidup secara bergerombol, membentuk rumpun. Suplir dapat hidup di tempat-tempat yang lembab, seperti di pinggir-pinggir sungai. Selain hidup di tanah, tanaman suplir juga bisa hidup menempel pada bebatuan dan cadas. Suplir termasuk tanaman hias daun yang cukup mudah penanganannya. Penanaman suplir agar berhasil harus memperhatikan pemilihan media tanam, penempatan tanaman, dan perawatan. Faktor yang memegang peranan cukup penting dalam menanam adalah pemilihan media tanam suplir. Pemilihan media tanam yang tidak tepat akan membuat pertumbuhan suplir terhambat, bahkan mati. Hal ini disebabkan akar suplir berupa akar serabut yang lembut, sehingga peka terhadap kondisi yang terlalu asam, terlalu kering, atau terlalu lembab. Tanaman suplir adalah tanaman hias daun yang membutuhkan sinar matahari cukup, namun tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Jika sinar matahari langsung mengenai tanaman suplir, maka akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, suplir bisa ditempatkan di bawah pohon yang rindang atau yang lebih tinggi darinya. Suplir bisa juga ditempatkan di teras rumah yang terlindung dari sinar matahari langsung, namun masih cukup sinar matahari. Meski demikian, jangan simpan tanaman suplir ini di dalam rumah secara terus-menerus, karena kecenderungan tidak mendapatkan pencahayaan matahari. Perawatan rutin dari tanaman suplir ini adalah penyiraman. Oke, penyiraman ya. Namun, jangan berlebihan dalam menyiram. Selain melakukan penyiraman, perawatan tanaman suplir adalah dengan melakukan pemupukan secara rutin dengan pupuk organik paling tidak 1 bulan sekali. Selain pemupukan, pengendalian penyakit dan hama tanaman suplir dilakukan dengan penyemprotan insektisida dan fungisida. Peta konsep yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, oke, minta tolong ya. Hmm, Kak Dia, Kak Dia, Kak Dia, bisakah minta tolong on mic? Ataukah ada kakak-kakak yang bisa bantu untuk menjawab soal nomor 9 tanpa ditunjuk? Kak Aura? Cek, Kak. Oke. Gimana Kak Aura? Nomor 9. Kak Aura punya ini filenya enggak? Dapat hidup di tempat.
nempel di bebatuan. Kak Aura punya filenya nggak, Kak? Jadi tanaman suplir itu bisa hidup di bebatuan dan cadas. Lalu harus memperhatikan media tanam. Oke, media tanam, penempatan tanaman, dan perawatan. Faktor yang memegang peran penting adalah pemilihan media tanam suplir. Pemilihan media tanam tidak tepat akan membuat pertumbuhan suplir terhambat dengan yang disebut suplir. Menanam hias daunnya membutuhkan sinar matahari cukup. Tidak langsung terkena sinar matahari. Oke. Kemudian pohon yang rindang yang lebih tinggi darinya. Suplir juga bisa ditempatkan di teras rumah berlindung meski demikian. Oke. Mana secara rutin atau bulan sekali. Faktor penanam, perawatan. Gimana Kak Aura? Kak Aura jawabannya lebih ke pemilihan media tanam, penempatan tanaman, Kak Emily yang C. Coba media tanam, penempatan tanaman, perawatan. Iya, lebih ke C ya. Jadi bedanya yang A itu di situ penanaman. Di sini penanaman. Padahal kalau ini penanaman, ini kurang tepat. Cocoknya adalah yang C, perawatan. Jadi dia bisa dirawat dengan cara apa? Dengan cara penyiraman, pemupukan, pengendalian hama. Oke. Yuk, lanjut. Terima kasih ya, Kak. Kak Aura tadi sudah jawab belum, Kak Aura? Kak Aura? Oke. Oh, Kak Aura sudah jawab. Oke, terima kasih, Kak Aura. Sekarang soal nomor 10. Kutipan teks tersebut termasuk pada bagian apa? Aku melihat seorang anak perempuan sedang berdiri membelakangiku. Dia terlihat sedang menelpon seseorang. Tak lama kemudian tiba-tiba ponselku berdering. Aku tak mengenali nomor tersebut. Kuputuskan untuk mengangkat saja. Halo? Tunggu, aku sangat mengenal suara di seberang. Seperti digerakkan oleh ikatan batin, anak sebaya denganku di depanku itu menoleh ke arahku. Matanya terbelalak tak percaya. Begitupun aku. Secepatnya kami saling lari, mendekat dan berpelukan haru. Sekian tahun kami berpisah, dan kini kami dipertemukan secara tidak sengaja di kota kenangan ini. Oh, jadi dia bikin surprise ya ini ya. Jadi tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang membelakangi dia. Oke. Kutipan teks tersebut termasuk bagian. Coba
Minta tolong kepada Kak Disti. Kak Disti. Jadi kalau leraian itu dilerai, di mana di situ sudah ada solusi. Kalau klimaks itu puncak dari masalah, puncak dari konflik. Kalau pengenalan itu orientasi, kemudian yang D penyelesaian, artinya masalah akan berakhir. Kak Disti, oke, karena Kak Disti belum merespon, kita coba ke Kak Praba. Yang D, Kak. Yang D ya. Kenapa Kak kok penyelesaian? Karena Karena di cerita itu ada Hmm. apa kayak udah selesai ceritanya. Oh. Sekian tahun kami berpisah dan kini kami dipertemukan secara tidak sengaja di kota kenangan ini. Oh, tidak sengaja ya, berarti tidak surprise ya ini ya. Oke, terima kasih Kak Praba. Kita lanjut nomor 11. Gagasan pokok teks tersebut. Sebentar ya. Di sini lagi azan. Oke, kita lanjut. Gagasan pokok teks tersebut adalah dalam cerita wayang Jawa, hidup sebuah keluarga dengan karakter kuat yang disebut Punokawan. Keluarga dengan karakter kuat tersebut terdiri atas 4 orang dan selalu dianggap seperti pengikut jenaka dari pahlawan yang menjadi karakter utama sebuah cerita. Jadi pengikut yang lucu. Keempat orang ini adalah Semar yang juga dikenal dengan nama Ki Lurah Semar, Petro, Gareng, dan Bagong. Semar sendiri sering digambarkan sebagai personifikasi dewa. Jadi tokoh yang disifatkan seperti dewa. Dan kadang digambarkan sebagai arwah penjaga dari Pulau Jawa itu sendiri. Gagasan pokok teks tersebut, gagasan pokok itu ya sama dengan ide pokok. Kak Devi minta tolong kepada Kak Nabila. Kak Nabila, nah, Halo, gimana Kak? Iya, nomor 11. Menurut Kak Nabila, gagasan pokok atau ide pokoknya apa, Kak? yang C, Kak. Keluarga dengan Iya, karakter kuat di wayang Jawa. iya betul. Keluarga dengan karakter kuat di wayang Jawa. Itu yang menjadi pokok gagasan dalam cerita ini. Kemudian dikembangkan tuh di kalimat kedua.
Keluarga dengan karakter kuat tersebut adalah bla 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 bla. Kemudian disebutkan siapa saja keluarga keempat tersebut. Ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Nah, lalu didetailkan satu-satu mulai dari Semar dulu. Itu. Semar itu dia disifatkan seperti dewa. Dia pun digambarkan sebagai penjaga dari Pulau Jawa. Gitu. Nah, kemungkinan kelanjutan dari teks ini juga setelah Semar dideskripsikan, ganti kemudian Petruk, kemudian Gareng, lalu terakhir Bagong. Gitu. Sekarang 12. Terima kasih Kak Nabila. Soal nomor 12. Karakter tokoh Mbak Kasir pada teks tersebut adalah wataknya, sifatnya, karakternya. Sepertinya tadi ada suatu kekeliruan ketika kakak mengembalikan uang belanjaan kepada saya. Sebab, ujar Nandri, mana bisa keliru? Si pegawai kasir menyela dengan cepat. Oh, dia motong pembicaraan nih. Memang keliru, Kak. Jangan coba untuk menipu ya. Semua kegiatan di sini diawasi CCTV. Ujar Mbak Kasir tanpa mau menerima penjelasan Nandri. Kak, seharusnya saya terima 50.000 rupiah, bukan? Kalau tak salah, sekian itulah angka yang tertulis dalam struk belanjaan saya. Coba, saya lihat dulu. Pak Kasir mengambil kertas struk dengan kasar. Ia berkata, tagihan belanja Anda dengan jumlah uang 300.000 rupiah dan yang harus dikembalikan 50.000 rupiah. Apa yang keliru? Bukankah tadi Anda terima dari saya 50.000 rupiah? Tidak, kakak tadi memberikan kepada saya bukan selembar kertas 50.000, tapi 2 lembar. Jadi 100.000 rupiah yang saya terima tadi. Jelas Nandri pelan. Oh, kalau begitu saya keliru. Benar keliru, kata si Mbak Kasir tanpa rasa bersalah. Maklum, banyak kerja. Lagi pula, lembaran-lembaran uang itu masih baru, sehingga mudah mudah saja terlengket karenanya. Jadi, Anda mau kembalikan uang yang 50.000 rupiah kepada saya sekarang? Nah, oh, mungkin awalnya Mbak Kasir tadi itu ngiranya uangnya kurang, ternyata lebih. Karakter tokoh Mbak Kasir pada teks tersebut adalah, coba Kak Devi minta tolong kepada Kak Kia Bia. Kak Kia, B, Kak. Dadu. B, keras kepala. Oh, oke, keras kepala. Mm-mm. Iya, jadi dia keras kepala ya. Dia belum dijelaskan Nandri secara detail, secara menyeluruh dia sudah memotong pembicaraan. Giliran uangnya lebih, dia langsung bilang itu. Karena mungkin dia merasa tadi itu uangnya kurang. Nah, kalau kepala udang, karena udang itu kan kecil, maka organ otaknya juga kecil. Nah, biasanya kepala udang itu disifatkan sebagai orang yang tidak terlalu pintar. Kalau besar kepala itu dia sombong. Kalau keras kepala, ya dia itu ngeyelan kalau kata orang Jawa. Kalau kepala dingin artinya dia menyelesaikan sesuatu dengan kepala dingin. Jadi dia tidak marah-marah. Tapi di sini dia ada ada marah-marahnya sedikit. Nah, oke. Terima kasih, Kak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Amanat pada kutipan cerita tersebut. Amanat berarti pesan moral. Hal yang bisa diambil atau hal yang bisa ditiru atau hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup. Coba kita baca ya.
Dengan raut muka putus asa, Burhan memukul setir mobil mewahnya. Benteng pertahanan Burhan bobol. Terngiang kembali kalimat orang-orang dusun ketika ia mengikuti acara perayaan HUT RI tahun ini. Memang pertama kali baginya mengikuti euforia kemerdekaan di kampung nan jauh dari hingar-bingar kota. Tahu nggak, Pak Burhan adalah donatur utama kegiatan kita ini loh. Makanya tahun ini kita dapat merayakan kemerdekaan dengan sangat istimewa. Aku juga tahu itu. Hanya saja aku mendengar kabar yang mudah-mudahan nggak benar. Jangan memulai menyebar kabar burung. Dia orang baik. Ia tak berani mendengar perbincangan warga dan memilih segera pergi. Ia izin ke ketua panitia dengan alasan tak enak badan. Burhan menepikan mobilnya. Gusti, apakah saya orang yang paling jahat sedunia, sehingga orang-orang baru pun memandang sebelah mata kepada hamba? Sehingga keluhnya menahan isak. Barjo melihat ke kaca mobilnya. Tiba-tiba di kaca spion itu, ia merasa melihat wajah selama ini adalah bohong. Melihat wajah orang-orang mengatakan bahwa tutur kata yang santun dan kemurahan hatinya selama ini adalah bohong. Semua ia lakukan hanya untuk menarik perhatian agar ia diterima di desa nan asri itu. Padahal Burhan melakukan semua itu dengan tulus. Ia memang sempat salah jalan, tapi itu dulu. Tidakkah orang yang pernah sesat boleh berubah? Pikirnya mengeluh. Oke, oke. Hanya tahun ini kita boleh. Coba minta tolong kepada Kak Caya. Yang B. Yang B. Iya. Jadi Pak Burhan itu donatur utama, tapi dia digunjingkan warga. Karena mungkin masa lalunya yang entah yang bagaimana. Nah, lalu beliaunya itu ini, memang beliaunya dulu itu pernah pernah salah, tapi beliaunya sekarang sudah berubah. Begitu. Oke, terima kasih Kak Kacaya. Sekarang nomor 14. Ringkasan. Ringkasan dari teks tersebut. Ringkasan itu beda dengan simpulan. Kalau simpulan itu bisa menggunakan bahasa lain. Jadi dia menggunakan istilah-istilah lain boleh. Tapi kalau ringkasan artinya cerita yang panjang atau bacaan yang panjang itu diringkas menjadi sedikit. Tapi bahasanya tetap menggunakan bahasa di cerita tersebut. Begitu. Coba. Berdasarkan riset yang dilakukan Academy of Nutrition and Dietetics pada 2024, seseorang yang menjalani gaya hidup vegetarian membuka peluang mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Seorang vegetarian mempunyai pola makan nabati, berarti tumbuhan ya, yang berkaitan dengan rendahnya tekanan darah dan kolesterol. Pola makan ini juga mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Secara keseluruhan, pola makan ini mengurangi risiko kanker dan penyakit kronis lainnya. Namun, pola makan vegan harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Pola makan yang tidak terencana menyebabkan pelakunya beresiko
kekurangan nutrisi. Makan nasi yang dicampur sayur ditambah es krim vegan tidak menyediakan cukup nutrisi. Hal ini disebabkan tidak cukup kandungan protein seperti yang terdapat dalam kacang-kacangan. Pola makan vegetarian yang sehat pada dasarnya terdiri atas sayur, buah, kacang, biji-bijian, dan padi-padian utuh. Ringkasan dari teks tersebut adalah ringkasan ya, bukan simpulan. Coba Kak Devi minta tolong kepada Kak Rizkia Wulan. Kak Rizkia, Kak Rizkia, coba karena Kak Rizkia belum merespon, kita coba ke Kak Rosa Nur Amalia. Oke, ternyata Kak Rosa juga belum bisa merespon. Maka kita coba, kita analisis satu persatu. Kalau kita menjawab yang dadu, pola makan yang sehat dengan mempertimbangkan rendah kolesterol akan membuat seorang vegetarian mempunyai gaya hidup yang sehat. Oke. Yang C, pola makan vegetarian harus didasarkan pada perencanaan yang matang agar pelakunya tidak kekurangan nutrisi. Tapi di sini yang ditekankan itu bukan itu. Tapi yang ditekankan adalah seorang yang menjalani gaya hidup vegetarian membuka peluang mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Nah, kenapa kok lebih sehat? Karena dia makan makanan yang nabatis. Kalau dia makan makanan yang nabati, maka tekanan darah dan kolesterolnya lebih terjaga. Kalau seperti itu, kalau tekanan darahnya lebih terjaga dan kolesterolnya terjaga, maka mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Nah, kalau seperti itu, maka dia akan mengurangi resiko kanker dan penyakit kronis lainnya. Tapi, nah ini, dia juga harus memerhatikan perencanaan yang matang. Kalau dia tidak matang, maka dia nutrisinya tidak cukup. Setiap hari dia makan sayur terus, sayur hijau-hijauan. Karena keseringan makan hijau-hijauan, dia malah kena asam urat. Oke, coba ya. Disebabkan tidak cukup kandungan protein seperti yang terdapat dalam kacang-kacangan, pola makan vegetarian yang sehat. Dasarnya ternyata oke. Kalau kita jawabnya yang dadu, maka dadu itu hanya meringkas paragraf pertama. Paragraf kedua tidak teringkas di situ. Kalau kita jawabnya yang C, yang cicak, maka hanya meringkas paragraf yang kedua. Paragraf 1 tidak teringkas. Maka jawabannya kalau tidak A ya bebek. Seseorang vegetarian akan mempunyai gaya hidup lebih sehat asalkan didasarkan pada perencanaan yang matang. Yang B, seorang vegetarian akan mempunyai gaya hidup lebih sehat asalkan pelakunya tidak beresiko kekurangan nutrisi. Yang matang. Sebentar, seorang vegetarian gaya hidup lebih sehat
asalkan didasarkan pada perencanaan yang matang. Kalau yang B, seorang vegetarian akan mempunyai gaya hidup yang lebih sehat asalkan pelakunya tidak beresiko kekurangan nutrisi. Saya kok lebih yang A ya, nutrisi. Tapi kalau yang matang, namanya perencanaan yang matang berarti di dalamnya termasuk nutrisi. Termasuk juga pola makan, termasuk juga nutrisinya apa saja itu ada semua. Kalau perencanaan yang matang. Tapi kalau hanya ini soal nutrisi, katakanlah dia makan nutrisinya cukup. Nah, tapi dia makannya 2 hari sekali. Nah, sama saja dong. Jadi yang A itu lebih mencakup dari paragraf 1 dan 2. Tapi kalau yang B itu mencakup paragraf 2 gitu. Nah, nanti kalau kamu punya pendapat lain bisa disampaikan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut nomor 15, sinopsis. Nah, sinopsis dari cerita tersebut. Sinopsis itu menceritakan ulang atau meringkas dari suatu karya sastra, namanya saja meringkas, jadi jawabannya harus lebih sedikit daripada ceritanya. Diceritakan ulang menggunakan bahasa sendiri dan lebih ringkas. Itulah sinopsis. Coba ya. Seperti namanya, tari harus selalu menari terutama di acara kearifan lokal. Seperti larung sesaji ini. Sejak umur 5 tahun, ia sudah dilatih oleh ibunya yang juga memiliki sanggar tari tradisional Sunda. Dentingan suara gamelan, pakaian keemasan, dan aksesoris sudah melekat ketika ia menari di acara pernikahan atau upacara-upacara tertentu. Kini usianya 13 tahun. Di saat sibuk-sibuknya dengan tugas di SMP, ia mulai jenuh untuk berlatih tari jaipongan. Dalam seminggu ia berlatih 2 hari, di Sabtu dan Minggu. Ia mulai merasa capek karena waktu liburnya dipakai untuk berlatih dibandingkan beristirahat. Ia pun mulai ogah-ogahan mengikuti latihan dan ditegur oleh ibu. Ayo tari, ikut ibu ke sanggar. Yang lain sudah menunggu, ajak ibunya. Tari nggak latihan dulu deh, Bu. Mau istirahat aja. Loh, dari pagi tadi juga kamu istirahat, main HP terus. Nanti kan kamu mau lomba. Ayo latihan. Ibu juga menegur Tari lantaran ia dipilih untuk mewakilkan sekolah di ajang perlombaan tari tradisional Sunda sekota Madya. Enggak dulu deh, Bu. Mau ngerjain PR juga. Tari terus mencari-cari alasan. Alasan saja kamu. Jawab ibu kesal karena ia meragukan jawaban Tari yang berubah-ubah. Setelah melihat ibunya meninggalkan kamar, Tari melanjutkan scroll media sosialnya. Selang waktu berjalan, ia menemukan postingan Instagram yang menyatakan tari jaipong berasal dari kota lain. Padahal ia tahu bahwa tari jaipong berasal dari Karawang, hasil kreativitas Abah Suwondo di tahun 1970-an. Ibunya yang asli Karawang itu pun belajar kesenian Sunda dari anak cucu Abah Suwondo. Tiba-tiba muncul semangat yang luar biasa. Oh, semangat ini ya. Semangat yang luar biasa dalam diri Tari untuk kembali latihan menari seakan ingin membuktikan bahwa warisan budaya itu dari nenek moyangnya. Oh, dia tidak terima ya. Budayanya diklaim. Oke. Yang membantu saya untuk menjawab soal nomor 15 adalah Kak Nisi. Kak Nisi, gimana Kak?
Nomor 15. Jawabannya B. Tari menemukan kembali semangat berlatih menari setelah mengalami titik jenuh dan ingin membuktikan warisan budaya nenek moyangnya. Iya, betul. Jadi dia diminta oleh ibunya berlatih, dia tidak mau karena dia bosan, jenuh. Tapi ketika dia membuka sosial medianya, dia melihat bahwa budayanya diklaim oleh oleh oknum lain, dia kemudian semangatnya tergugah. Oke, terima kasih Kak Nisi. Kita lanjut nomor 16. Konflik antara Andi dan Risi dalam cerita tersebut disebabkan oleh konflik. Berarti konflik itu masalah. Senandung untuk Risa. Andi dan Risa adalah sahabat sejati sejak kecil. Mereka selalu berbagi cerita dan hobi yang sama. Salah satunya bermain musik. Setiap sore mereka berlatih gitar dan bernyanyi bersama di taman dekat rumah. Suatu hari, sekolah mengumumkan akan mengadakan lomba musik akustik. Mereka sangat antusias dan berencana untuk berduet. Namun, masalah muncul ketika guru musik menunjuk Bima, seorang siswa baru yang sangat berbakat, untuk menjadi partner duet Risa, bukan Andi. Andi merasa sangat kecewa dan cemburu. Ia merasa Risa akan melupakannya dan lebih memilih Bima. Kamu lebih senang duet dengan Bima, kan? Suaranya lebih bagus. Sindir Andi dengan nada kesal saat Risa mencoba mengajaknya berlatih. Risa berusaha menjelaskan bahwa itu adalah keputusan guru, tetapi Andi tidak mau mendengarkan. Ia mulai menjauhi Risa, tidak lagi membalas pesannya, bahkan menghindari Risa di sekolah. Tidak hanya itu, saat Risa menyapa Andi di kantin, Andi malah beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Sikap dingin Andi membuat Risa sedih dan bingung. Melihat situasi itu, Bima mendekati Andi. Aku tahu kamu kecewa. Aku juga tidak enak hati. Tapi Risa benar-benar ingin duet denganmu. Dia bilang musik yang paling indah adalah saat bermain bersamamu. Jelas Bima. Kata-kata Bima menyentuh hati Andi. Ia menyadari kecemburuannya telah merusak persahabatan mereka. Setelah itu, Andi menemui Risa meminta maaf atas sikapnya dan berjanji akan mendukung Risa dan Bima dalam lomba. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk berlatih bersama. Dengan Andi menjadi pengiring gitar untuk duet Risa dan Bima dan persahabatan mereka pun kembali utuh. Nah, konfliknya ini. Konflik antara Andi dan Risa dalam cerita tersebut disebabkan oleh penyebabnya. Coba Kak Devi minta tolong kepada Kak Hayu Fitriah. Kak Hayu, oke, karena Kak Hayu belum bisa merespon, kita coba Kak Zia. Kak Zia, baik. Mari kita jawab bersama-sama. Jadi penyebab konflik adalah kalau yang A, Risa tidak mau lagi bermain musik bersama Andi setelah ada Bima, bukan. Risa berkata bahwa musik yang paling indah adalah ketika bersama Andi. Yang dadu, Andi sengaja menjauhi Risa di sekolah setelah Risa mau berduet dengan Bima. Nah, itu bukan
penyebab konflik, tapi itu sudah konflik. Sekarang yang C. Andi merasa Bima adalah saingan terberatnya dalam lomba musik akustik. Nah, bukan juga. Ini karena posisi Bima tergeser, bukan merasa dia saingan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Andi cemburu karena guru menunjuk Bima sebagai partner duet Risa. Sekarang kita lanjutkan nomor 17. Peristiwa yang menunjukkan puncak konflik dalam cerita adalah saat. Nah, coba Kak Nia. Ya, Kak. Iya. Kak Nia nomor 17. Kak Nia, jawabannya lebih ke apa? Puncak konflik atau biasanya disebut klimaks. Ini sih, Kak. Apa? C? D. Bebek? Dadu? Yang Apa? D. Andi pergi tanpa sepatah kata pun saat Risa menyapanya di kantin. Oke, oke. Jadi Andi gak sopo-sopoan ya ini ya. Oke, terima kasih Kak Nia. Bersama, Kak. Iya. Di situ di paragraf kedua, Andi merasa sangat kecewa dan cemburu. Ia merasa Risa akan melupakannya dan lebih memilih Bima. Nah, kemudian Risa berusaha menjelaskan bahwa itu adalah keputusan guru, tapi Andi tak mau mendengarkan. Pokoknya nesu lah. Ia mulai menjauhi Risa, tidak lagi membalas pesannya. Bahkan menghindari Risa di sekolah. Tidak hanya itu, saat Risa menyapa di kantin, Andi beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Berarti Andi ini tipe orang yang silent treatment nih ya. Kalau dia marah, dia diemin orang. Oke, coba. Tadi Kak Nia jawabannya apa ya? Kok lupa saya. Bebek apa dadu, Kak? C Dadu, ya? Kak. Oh, Dadu. dadu ya? D. Oke. Risa mencoba menjelaskan, tapi Andi tidak mau mendengarkan. Nah, ini belum nih. Yang B, Andi dan Risa tidak berlatih. Ini belum. Ini bukan konflik. Andi menyindir Risa. Oh, dia diem, tidak menyindir. Berarti jawabannya kalau tidak dadu, ya A. Andi pergi tanpa sepatah kata pun saat Risa menyapanya di kantin. Oke, jawabannya lebih ke dadu. Karena yang A itu urut-urutan dari cerita ini, runtutannya, si Risa menjelaskan, Andi tidak mau mendengarkan, kemudian di peristiwa berikutnya, si Andi itu mulai mendiamkan si Risa. Nah, jadi puncak konfliknya ya ketika mereka saling diam itu tadi. Sekarang, terima kasih ya Kak. Sekarang kita lanjut nomor 18. Konflik yang terjadi antara Andi dan Risa mengakibatkan. Kalau ya nomor 16 tadi penyebab, sekarang akibat. Mengakibatkan. Kak Devi minta tolong kepada Kak Tasya. Gimana Kak Tasya? Menurut saya yang B, bebek. Mm-mm. Iya betul. Hmm. Jadi, misalkan yang A, Risa menjadi sangat sedih dan kecewa terhadap Bima yang tak mengacuhkannya, yang tak mengacuh. Coba, acuh itu peduli, berarti yang tidak mempedulikannya. Yang dadu, Bima menjadi pengiring Risa berduet, belum sampai situ ceritanya.
Yang C, Andi menjadi bersemangat berlomba. Ini bukan juga. Jadi jawabannya kalau bukan A ya B. Persahabatan. Risa sedih itu pasti sedih. Tapi akibat dari Bima ditunjuk untuk menggantikan Adi adalah berimbas kepada persahabatan Andi dan Risa menjadi renggang. Nah, kemudian Bima mencoba untuk mengonfirmasi Andi bahwa itu bukan atas permintaan Risa, tapi karena ditunjuk oleh guru. Oke, sekarang kita nomor 19. Terima kasih ya. Sekarang 19 Aku adalah, mau izin tanya. iya, Jadi nomor 17 itu D karena kenapa? Andi pergi tanpa sepatah kata pun saat Risa menyapa di kantin. Ini loh urutannya. Sebentar. Nah, mau kecoret. Jadi awal mulanya si Andi ini kan kecewa. Kemudian dia mencoba, si Risa itu mencoba menjelaskan. Tapi Andi menolak. Nah, ketika Andi sudah menolak, kemudian berimbas ke peristiwa selanjutnya, yaitu Andi mulai apa ya, mendiamkan si Risa. Nah, maka puncak konflik di situ adalah bukan ketika Andi tidak mau mendengarkan, tapi setelah itu Andi tidak hanya tidak mendengarkan, tapi dia juga hilang apa ya, hilang lost interest. Jadi dia itu hilang rasa rasa segan kepada si Risa itu tadi. Gitu. Gimana, Kak? Oh, jadi kalau misal ditanya puncak konflik itu berarti yang paling akhir dari kalimat suatu paragraf. Bukan paling akhir, jadi peristiwa yang paling akhir dari masalah itu apa? Oh iya, maksudnya peristiwanya. Nah, setelah itu, setelah dijelaskan gak gelem ngrungokke, tidak mau mendengarkan, kemudian si Andi dia kan lost interest. Nah, setelah itu mengetahui itu Bima mencoba mendekati Andi. Dia menjelaskan, dia mengkonfirmasi. Nah, maka Bima mendekati Andi, ini kan dia mencoba untuk melerai. Resolusi kan, dia ada resolusi kan. Maksud saya ya, setelah klimaks itu kan resolusi. Jadi setelah konflik itu memuncak, kemudian ada solusinya. Nah, ini solusinya nih, melihat situasi itu, Bima mendekati Andi. Aku tahu kamu kecewa, bla 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 bla. Nah, maka posisi konflik paling akhirnya, klimaksnya adalah yang Andi pergi tanpa sepatah kata pun saat Risa menyapa di kantin gitu. Oke, makasih Bu. Oke, lanjut nomor 19. Simpulan yang paling tepat dari teks tersebut. Simpulan. Simpulan itu beda sama ringkasan. Kalau ringkasan, dia berarti menggunakan bahasa bahasa dari teks itu diringkes. Diringkes itu berarti lebih sedikit. Tapi kalau simpulan itu diambil garis besarnya, dia bisa menggunakan bahasa yang lain. Maksudnya bukan bahasanya, bisa menggunakan istilah yang lain. Nah, coba ya. Masa remaja adalah fase transisi yang penuh tantangan. Remaja mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun emosional, sehingga menjaga kesehatan psikologis menjadi sangat penting. Sayangnya, isu ini sering dianggap remeh oleh sebagian orang, padahal kesehatan mental yang buruk dapat memengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan dukungan dari lingkungan terdekat sangat diperlukan. Nah, ini nih. Sekarang itu Gen Z itu kesehatan mental ya. Zaman saya sekolah dulu belum ada istilah ini, mental health itu. Apa coba simpulannya? Kak Devi minta tolong kepada Kak Nafisa. Gimana Kak Nafisa?
Bisa on cam kah? Oke, karena Kak Nafisa belum bisa respon, kita coba ke Kak Fatima. Oke, Kak Fatima juga belum bisa respon. Simpulan yang paling tepat dari teks tersebut yang mencakup seluruhnya. Kalau yang dadu, dukungan dari lingkungan terdekat menjadi sangat penting bagi remaja. Yang C, remaja mengalami banyak perubahan fisik dan emosional. Terlalu umum ya ini ya. Yang B, banyak orang menganggap remeh isu kesehatan mental pada remaja. Mm-mm. Yang A, masa remaja adalah fase transisi yang perlu tantangan. Jadi di sini adalah simpulan dari teks tersebut adalah jawabannya yang dadu. Dukungan dari lingkungan terdekat sangat penting bagi remaja. Gimana kakak-kakak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Sekarang saya akhiri ya forum belajar bersama ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama lain mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Ya, Tri. sampai ketemu di forum selanjutnya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama.